melihat dari video tanpa meraba. Di atasnya Blumbangan ini ada sokokan kecil, itu Jalak Sumelang Gandring. Kalau kita berbicara tadi lebih kepada teosofi, kalau umpamanya sesama manusia yang kaitannya dengan asmara, apa bisa juga itu? Selebihnya nanti Anda hubungi Kicokro langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Bersama kami di Arah 9 sini Wesi Aji Bedah. Alhamdulillah kembali kami berdua menemui Anda dalam spesial edition limited edition. Namanya Totopong Baduy. Totopong Baduy. Baik, dari Totopong Baduy kita langsung ke si Aji. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita memegang pusaka dengan langgam Gayaman. Itu Gayaman Jogja ya? Ya, Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ya. Monggo. Tanding, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin di antara pemirsa sudah bisa menebaknya, tapi melihat dari video tanpa meraba ada kalanya ada perbedaan ya. Kalau sepintas begini kan wajar, lurus ya, lurus ke atas, terus yang nggak ada apa-apa kayaknya di sini nggak ada apa-apa. Jadi kalau dipandang dari video pasti kayak brojol. Iya, saya juga melihatnya ini brojol gitu kan. Kalau dengan raba, di sini ada Blumbangan. Di atas Blumbangan ini ada semacam sokokan. Oh, ini Blumbangan ya, atau apa, pejetan ya. Jadi sama persis kayak brojol. Di sini nggak ada tikel alis ya. Nggak ada. Ini namanya pejetan atau Blumbangan. Ternyata pada bagian sini itu ada oto-oto. Kayak apa oto-oto itu? Kayak geligir sapi, kayak tiang saka pada bagian tengah, sehingga ini berarti bukan brojol. Ini kan perlunya kita ketika melihat pusaka benar-benar harus memegang nanting tulus. Baik, ini masuk pada apa? Jalak ya? Iya, jalak itu kan macam-macam ya. Oh, ada jalak sama tumpeng, ada jalak nyucuk madu, ada jalak ngurai, bahkan ada yang nyebut jalak aja. Ini maksudnya jalak apa ini? Ya, kalau menurut saya sih masuknya ya, versi saya ya, karena ya tadi di sini ada Blumbangan, lalu kemudian ada geligir sapi, oto-oto yang sampai atas, lalu kemudian kalau kita raba, di atasnya Blumbangan ini ada sokokan kecil. Oh, di mana? Ya ini dinaikin sedikit. Oh iya, ini harus diraba. Oh iya, harus diraba. Kalau nggak diraba. Jadi teknik nanting atau mengamati pusaka itu ada dengan teknik raba. Iya. Jadi ternyata. Jadi ini berarti masuk ke menurut saya itu Jalak Sumelang Gandring. Jalak Sumelang Gandring. Mungkin sebagian dari pemirsa masih ingat Jalak itu lambang humanisme ya. Betul. Humanisme, dia ya humanisme lah. Karena dia berkawan dengan alam, karena dia juga makhluk alam. Dia berinteraksi dengan alam, berbagi dengan binatang lain. Ya, seperti itu. Intinya pri kemanusiaan, walaupun Jalak itu adalah burung. Baik, kalau tadi ada Sumelang Gandring, Sumelang itu apa? Ya, Sumelang itu pada dasarnya keresahan, resah yang dihantui dengan gelisah. Kalau bahasanya orang sekarang tuh bucin. Ya kayak butuh cinta banget. Oh, resah dan gelisah di pintu. Artinya di balik keresahan tuh ada rindu. Oh, wow. Resah
berbalut rindu. Itu kalau ya sumelang itu. Menusuk kalbu. Sumelang. Kemudian gandringnya? Gandring itu ya gandring itu ada bahasa lain gandrung. Gandrung itu kayak semacam semangat cinta, kepayang. Lebih pada filosofinya itu peruntukan kita terhadap Sang Pencipta. Diharapkan manusia ini harus dalam menghadapi kehidupan sehari-hari seceria burung jalak dan sehumanisme burung jalak, lalu kemudian selalu merindukan dan ingin dekat kepada Tuhan. Gandrung itu tadi ya, resah kalau saya tidak bersama Tuhan. Kuasa, gitu. Nah, artinya betapa secara filosofi pusaka ini memberikan ajaran tauhid ya. Betapa kita harus gandrung itu tadi, udah gitu lagi sumelang gitu. Jadi gandrungnya dibalut kesucian akhirnya kan. Wow, luar biasa. Cinta suci gitu gimana sih? Para pemirsa, Sedila Pusaka telah mengajarkan kita tentang teologi dan teosofi. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Kesucian ya. Kalau dari sisi pamornya kok kayak di batik gitu. Kayak batik loh. Keren dong. Pamornya itu bisa masuk ke semongko. Mulut semongko. Mulut semongko bisa masuk, tetapi juga bisa masuk di pendaringan kebak ngerawit. Kalau pendidikan kebak itu filosofi kerejekian, kulit semongko juga kerejekian dan proteksi. Artinya double gitu. Double. Kalau dari sisi tangguh ngadibayan. Maksudnya ini baru dengar saya. Mencirikan ke arah kiblat Ngadiboyo. Arah karakteristik tempaan dan condong lelehnya itu. Nah, ini baru dengar. Biasanya kan Tangguh Mataram, terus Majapahit, terus Mataram tuh nanti dibagi ada HPB dan seterusnya lah gitu ya. Ngadiboyo itu daerah kecil di daerah sono, Jawa Timur sana. Mungkin Nganjuk ya. Ngadiboyo itu daerah Nganjuk yang memang dikenal di sana. Dulu ada empu gitu ya, empu Ngadiboyo itu ya. Betul. Artinya ciri khas dari empu Ngadiboyo yang Nganjuk itu seperti itu. Baik, secara keseluruhan dari mulai bentuk dan filosofi pamor, kira-kira pesan apa lagi yang ingin disampaikan oleh sang pusaka atau sang pembuat terhadap pendidik atau pemegang? Jagalah kesucian cinta. Tentunya tidak hanya cinta itu, dia tentunya adalah hablum minanas dan hablum minallah. Semua kita bungkus dengan cinta. Tapi kalau kita berbicara tadi lebih kepada teosofi, tasawuf ya, cinta kepada Tuhan. Kalau umpamanya rotok-rotok nakal gitu, untuk sesama manusia yang kaitannya dengan asmara, apa bisa juga itu? Ya kalau secara isoteri tuah gitu ya, bisa jadi memang. Selebihnya nanti Anda hubungi Cokro langsung. Baik, terima kasih Kakak Kro. Dijadikan sumelang dan gandrung. Intinya dalam pusaka ini tidur tak nyenyak. Terbayang-bayang hanya parasmu seorang. Saya yakin para pemirsa yang sedang gandrung alias gandring sudah dapat menyerapnya. Terima kasih Cokro, terima kasih pemirsa. Inilah ngaji pusaka, ngaji Wesi Aji yang dengan ini semoga kita semua tetap merawat budaya, karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Sampai jumpa, berikan masukan yang konstruktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.